bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, orang yang tidak jauh dari kerajaan Allah dan yang dibenarkan Allah adalah orang yang menemukan diri sebagai orang tidak layak dan tidak pantas, dan bukan orang yang menganggap diri benar dan suci. Itulah yang dapat kita maknai dari Injil yang telah kita dengar. Ketika Yesus menyampaikan cerita tentang dua orang yang sedang berdoa di bait Allah, Yesus menampilkan seorang Farisi yang berdoa dengan menganggap diri paling benar dan paling suci. Kemudian Yesus juga menampilkan seorang pemungut cukai yang berdoa dengan tidak berani mengangkat muka, tetapi menunduk, lebih banyak melihat diri dan mengungkapkan keberadaan dirinya di hadapan Allah. Yesus selalu menyimpulkan bahwa orang seperti inilah yang dibenarkan Allah. Kita hidup tidak terlepas dari gaya angkuh dan sombong seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang cenderung menganggap diri benar. Tadi waktu rekoleksi prodiakon saya mengatakan bahwa kalau orang menganggap diri benar, itu karena faktanya orang itu tidak benar, tetapi ia membuat asumsi publik untuk menempatkan diri seolah-olah dia benar. Jadi menganggap diri benar, tetapi sebenarnya faktanya tidak. Dan orang yang suka menganggap diri benar namun faktanya tidak, biasanya cenderung membuat tameng. Tameng itu artinya membuat pembelaan diri dengan cara merendahkan orang, menyudutkan orang, meremehkan orang, sebenarnya untuk menutup kelemahan dirinya yang rendah dan lemah. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang Farisi dalam doanya. Ketika dia berdoa, dia justru banyak berbicara tentang orang. Aku bukan perampok, aku bukan pesinah, aku bukan macam-macam lah. Bahkan dia bilang, aku bukan seperti orang yang sedang berdoa di samping. Jadi orang angkuh dan sombong pasti banyak bicara tentang orang. Padahal kalau kita banyak bicara tentang orang, itu namanya gosip. Yang perlu kita lakukan adalah berbicara untuk orang. Bahkan orang Farisi ini tidak hanya berbicara tentang orang, bahkan dalam doa pun ia berdoa tentang orang. Padahal mestinya dalam doa kita berdoa untuk orang dan berdoa atau berbicara kepada Allah tentang diri kita sendiri. Kalau kita mendoakan orang,
tidak sama artinya kita berbicara tentang masalah orang, tetapi kita berdoa untuk masalah orang diselesaikan. Memang manusia tidak terlepas dari kebiasaan berbicara tentang orang lain. Tapi ilmu psikologi mengajarkan bahwa ketika seseorang lebih banyak bercerita tentang kekurangan dan kejelekan orang, itu sebenarnya dia sedang membuat kompensasi untuk membentengi diri karena dia lebih jelek, lebih lemah, lebih tidak benar atau lebih bermasalah dari orang yang dipermasalahkan. Nah, kita bisa melihat dalam hidup mana tipe orang-orang yang cenderung selalu menganggap diri benar dan mempersalahkan orang lain. Pasti orangnya tidak beres. Bisa juga cek di medsos, orang-orang yang sering buat status untuk meremehkan, merendahkan, mempermasalahkan dan mempersalahkan orang, itu sebenarnya orang yang tidak beres. Orang yang beres hidupnya, dia akan hidup seperti falsafah padi, semakin berisi, semakin merenung, semakin merunduk. Dan orang yang betul-betul seperti itu pasti cenderung rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, dan selalu menempatkan orang lain lebih tinggi dari dirinya. Nah, orang seperti inilah yang disukai Tuhan. Orang yang tidak menempatkan diri lebih tinggi, tapi selalu menempatkan diri lebih rendah dari orang lain. Sehingga di bagian akhir Injil Yesus bilang, demikian juga kamu, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Apalagi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, tidak perlu kita membela diri, tidak perlu kita membentengi diri, tidak perlu kita membangga-banggakan diri, karena Tuhan lebih tahu siapa kita. Bahkan sampai hati yang paling dalam pun Tuhan tahu keberadaan hati kita, walau kadang-kadang kita sendiri tidak tahu kondisi hati kita. Masih ingat beberapa hari lalu Yesus bilang apa? Saya tidak butuh pengakuan manusia tentang saya. Saya tidak butuh orang untuk mengakui tentang saya, karena saya tidak mempercayakan diri kepada orang. Orang juga tidak perlu merekomendasikan kepada saya tentang orang lain, karena saya tahu setiap hati. Ini mungkin bacaan hari Minggu kali ya. Pokoknya ada satu kesempatan di mana Yesus berbicara, dia tidak butuh pengakuan manusia. Tidak perlu juga ada orang yang berbicara kepadanya tentang orang lain, karena Yesus mengenal setiap hati. Maka paling penting untuk kita adalah mengasah hati kita, membuka hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah. Bahkan mungkin kalau perlu di hadapan Allah kita menemukan diri sebagai orang yang tidak pantas dan tidak layak. Kepada seorang pemungut cukai yang tidak mampu mengangkat muka untuk berdoa dan cuma bisa mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa, Yesus bilang, orang inilah yang dibenarkan Allah. Mari kita hidup dengan menemukan diri sebagai orang berdosa dan tidak pantas, biar Tuhan yang membenarkan kita. Tidak perlu berusaha untuk membenarkan diri di hadapan orang, karena kadang-kadang kecenderungan untuk membenarkan diri itu yang membuat kita tidak berkenan dan tidak benar di hadapan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.